Cik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma fakhina fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ikhwani fid din wa akhwat fillah, jamaah Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kemudahan, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk berkumpul dalam majelis ilmu, berkumpul dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini dalam rangka mempelajari agama. Dan pada kesempatan kali ini kita melanjutkan silsilah kajian Kitab Sulamut Taufiq ila Mahabbatillahi ala Tahqiq yang ditulis oleh Syekh Sayyid Abdullah Ibn Hasan Ba'alwi rahimahullahu ta'ala, yang mana pada pembahasan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang fikih jamaah dan sholat Jumat. Fikih berjamaah dan juga sholat Jumat. Maka di sini berkata penulis kitab, yaitu Syekh Sayyid Abdullah Ba'alwi rahimahullah ta'ala, yang wafat tahun 1272 Hijriah. Qala faslun, pasal yang baru. Beliau mengatakan al-jama'atu utawi jamaah ala dzukuri ing atase pira-pira wong lanang,
al-ahrari kang bebas, al-muqimina kang mukim, al-balighina kang wis balik, ghairil ma'dzurina kang ora duwe udzur, iku fardhu kifayatin, fardhu kifayah. Beliau mengatakan pasal yang baru, al-jama'atu, hukum melaksanakan jamaah dalam sholat, ala dzukuri, atas orang laki-laki, al-ahrari, orang yang merdeka bukan budak, al-muqimina, orang yang mukim bukan orang yang sedang safar, al-balighina, orang yang balik, ghairil ma'dzurina, dan tidak memiliki udzur, adalah fardhu kifayatin, fardhu kifayah. Jadi hukum menjalankan sholat berjamaah itu adalah fardhu kifayah. Hukum fardhu kifayah ini berlaku atas siapa? Beliau tadi menyebutkan syarat-syaratnya. Hukum melaksanakan sholat berjamaah ini fardhu kifayah, berlaku untuk yang pertama laki-laki. Jadi kalau untuk perempuan maka hukum asalnya dia tidak ada keharusan pergi ke masjid, bahkan yang afdol dia sholat di rumah. Yang kedua al-ahrar, untuk orang yang merdeka. Maka kalau zaman dulu budak tidak harus berangkat ke masjid untuk sholat. Yang ketiga al-muqimin, orang yang mukim. Orang yang mukim, yaitu bukan orang yang sedang safar. Maka tidak harus bagi orang yang sedang safar untuk berangkat sholat berjamaah di masjid. Boleh dia laksanakan di rumah atau di tempat tinggalnya itu. Al-balighin, orang yang balik. Kalau orang belum balik, ya tidak harus dia pergi ke masjid. Kemudian syarat yang kelima, ghairil ma'dzurin, yang tidak memiliki udzur. Maka orang yang tidak memiliki udzur dipersilahkan bagi dirinya untuk datang ke masjid, dan kalau punya udzur maka dipersilahkan untuk tidak datang jamaah. Di antara bentuk udzur yang disebutkan oleh para fuqaha, misalkan hujan, termasuk udzur, hujan yang lebat dan rumahnya jauh. Termasuk udzur adalah sakit, termasuk udzur tidak datang jamaah di masjid adalah diantaranya karena angin yang berhembus begitu kencang. Ya. Ini diantara udzur-udzur. Hukumnya apa? Datang ke masjid untuk sholat jamaah atau datang mendatangi jamaah sholat, hukumnya adalah fardhu kifayatin, hukumnya adalah fardhu kifayah. Dalam artian, kalau dalam satu kampung, kalau dalam satu lingkungan tidak ada yang menjalankan sholat fardu secara berjamaah, maka seluruh orang di kampung tersebut berdosa. Tapi kalau ada sebagian dari mereka yang menjalankan, melaksanakan sholat fardu secara berjamaah dalam satu lingkungan atau kampung, maka bagi orang yang tidak menjalankan, tidak ikut jamaah tadi, dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min thalathatin fi qaryatin aw badwin la tuqamu fihimul jama'atu illa istahwadha 'alaihimus syaitan." Tidaklah ada tiga orang di dalam satu desa, satu lingkungan, satu kelompok, yang mana di antara mereka tidak didirikan sholat berjamaah, kecuali setan akan mengambil mereka, setan akan menyerang mereka. Ini adalah dalilnya. Maka hukum sholat berjamaah, mendatangi sholat berjamaah adalah fardu kifayah dalam satu lingkungan, dalam satu lingkungan.
Kemudian beliau melanjutkan, wa fil jumu'ati, lan iku tetep ing dalem salat Jum'ah fardhu ainin utawi fardhu ain, alaihim ing atase wong kang wis kasebut. Dan kalau untuk sholat, tadi untuk sholat fardu ya, untuk sholat 5 waktu ya, untuk sholat 5 waktu hukumnya fardu kifayah. Tapi kalau sholat Jumat hukumnya adalah fardu ain, maka tidak sah sholat Jumat dilaksanakan sendiri. Tidak sah sholat Jumat dilaksanakan sendiri. Sholat Jumat harus dilaksanakan secara berjamaah. Kalau tidak ada jamaah maka dia sholat sendiri, sholat duhur, bukan sholat Jumat. Idza nalikane kanu ono wong kang kasebut iku arba'ina 40 mukallafina kang mukallaf fi abniyatin ing dalam pira-pira bangunan ing dalam lingkungan. Dan dipersyaratkan untuk jamaah dalam sholat Jumat dalam mazhab Syafi'i minimal jumlahnya adalah 40 orang baru bisa menjalankan sholat Jumat. Kalau kurang dari itu, maka ulama Syafi'iyah berpendapat kalau kurang dari 40 maka tidak dilaksanakan sholat Jumat tapi dilaksanakan sholat duhur. Dan 40 orang ini syaratnya mereka adalah yang sudah disebutkan tadi. Dzukur, al-ahrar, balik, laki-laki, merdeka, sudah balik, tidak ada uzur. Ya. Dan mereka adalah orang yang mukim atau mustautin, bukan musafir. Fi abniyatin, di dalam satu lingkungan atau di dalam satu desa atau dusun, bisa pokoknya lingkungan. Ya. Yang penting sholat Jumat itu dilaksanakan dalam batasan perkampungan, bukan dilaksanakan di luar perkampungan. Seperti kalau misalkan di Tanah Arab ada orang-orang Badui yang mereka nomaden, tinggalnya berpindah-pindah, maka tidak ada kewajiban mereka menjalankan sholat Jumat ya. Karena mereka tidak memiliki kampung ya. Jadi sholat Jumat dilaksanakan di kampung. Alasannya apa dalilnya? Kok ulama Syafi'i, ahli fikih Syafi'i mengatakan seperti itu? Karena dulu di zaman Rasulullah SAW sholat Jumat hanya satu, yaitu di Masjid Nabawi. Meskipun di pinggir-pinggir Madinah ada orang-orang Badui, tapi mereka semuanya datang ke Masjid Nabawi. Tidak ada yang bikin sholat Jumat di luar perkampungan atau luar kota Madinah, di luar kampung Madinah ketika itu. Kemudian selanjutnya beliau mengatakan, wa alalan atase man wong nawa kang niat al iqamata mukim indahum ing dalem sisine wong 40 arba'ata ayyamin ing dalem petang dino sihahin kang sahih. Kemudian beliau mempersyaratkan juga bagi sholat Jum'ah ya, sholat jamaah dalam sholat Jumat ya. Sholat jamaah dalam sholat Jumat itu adalah orang yang mukim. Maka musafir ya tidak masuk hitungan 40 tadi. Jadi kalau misalkan ada dalam sholat Jumat ada 39 orang yang mukim, satu orangnya musafir ya, satu orangnya musafir, maka dalam mazhab Syafi'i tidak boleh ya. Karena yang genepi 40 tadi itu adalah musafir ya. Jadi 40 itu semuanya harus orang yang mukim ya. Harus orang yang mukim. Apa batasan mukim?
Batasan mukim itu kalau orang ada di suatu tempat, kemudian dia sudah meniatkan untuk tinggal di tempat tersebut minimal 4 hari atau lebih, tidak boleh kurang. Jadi kalau sudah datang di tempat itu, kemudian dia niat saya mau tinggal di sini selama 4 hari, maka dia dihitung mukim. Ya, dihitung mukim. Maka kalau sudah datang waktu sholat Jumat, maka wajib dia datang untuk sholat Jumat. Tapi kalau misalkan dia datang di satu tempat, dia niat saya tinggal di sini hanya 2 hari saja, maka dia masih hukum musafir. Masih hukum musafir. Ya, dalam artian dia tidak harus datang sholat Jumat. Kalau mau datang ya silahkan. Tapi kalau tidak datang juga tidak berdosa. Dia bikin sholat duhur atau sholat duhur sendiri. Tapi kalau sudah niat mau tinggal di situ 4 hari atau lebih, maka dia harus datang sholat Jumat secara berjamaah. Kemudian beliau melanjutkan, wa ala lan ngatasi man wong kang balaghahu nyampe ing man apa nida'u sayyidin adzane wong kang adzan min tarfin saking pojokan yalihi kang ngarah ing man min baladiha saking kampung Jumat. Maksudnya apa? Dan sholat Jumat secara berjamaah ini tadi juga wajib bagi siapa? Alaman balaghahu, atas orang yang sampai kepada orang tersebut nida'u sayyidin, seruan atau adzan muadzin yang suaranya keras, min tarfin dari ujung yalihi yang searah atau yang dekat dengan orang tersebut, min baladiha dari negerinya atau dari kampungnya. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika orang mendengar suara adzan dari kampungnya, ya, mendengar suara adzan dari kampungnya, misalkan kampungnya agak besar, ya, misalkan kampungnya agak besar, kemudian masjidnya agak berada di pinggir, bukan pas di tengah-tengah kampung. Ya, kalau sekarang mungkin kampung agak berdempetan. Taruhlah ada 2 kampung yang saling berdampingan, misalkan berdempetan. Dia dengar suara adzan dari kampung orang, tapi itu nyampe ke rumahnya. Dan di kampungnya sendiri, karena kampungnya cukup luas, masjidnya ada di tengah, sehingga suara tidak sampai ke rumah orang yang berada di pinggir. Dia harus datang kemana? Ke masjid di kampungnya yang dia tidak dengar suara adzannya, atau ke masjid yang dia dengar suara adzannya tapi di kampung lain. Maka sholat Jumat secara berjamaah wajib bagi orang tersebut datang ke masjid yang dia dengar suara adzannya meskipun di kampung orang lain, ya. Meskipun di kampung orang lain. Itu zaman dulu ya. Kalau zaman sekarang insya Allah sudah ada speaker, insya Allah satu kampung sudah dengeran, ya. Jadi intinya, ya, ini berlaku bagi orang yang mendengar adzan tersebut. Berlaku bagi orang yang mendengar adzan. Kalau sudah mendengar adzan Jumat, maka wajib orang tersebut kalau memenuhi syarat untuk datang sholat Jumat. Ya, kalau sudah memenuhi syaratnya tadi. Kemudian beliau menyebutkan syarat pelaksanaan sholat Jumat. Maka beliau mengatakan wa syartuha lan utawi syarate Jumat iku waktu zuhri, waktu zuhur. Wa syartuha, dan syarat sholat Jumat itu yang pertama adalah waktu zuhur. Maka tidak boleh sholat Jumat dilaksanakan sebelum masuk waktu zuhur, jam 10 azan Jumat, nggak sah. Harus sudah masuk waktu zuhur, ya. Dan keluarnya
ya keluarnya juga sama seperti waktu zuhur. Jadi kalau misalkan mau sholat Jumat jam 2 ya masih sah. Jadi syaratnya adalah waktunya sama dengan waktu zuhur. Syarat yang kedua, wa khutbatani, lan rong khutbah qablaha kelawan ing dalem sadurunge Jumat fihi ing dalem waktu zuhur. Yasma'uhuma kang rungokake huma ing rong khutbah sapa al arbauna wong 40. Syarat yang kedua adalah wa khutbatani, 2 khutbah qablaha sebelum sholat Jumat dilaksanakan. Syaratnya yang kedua adalah ada khutbah 2 kali yang diselingi dengan duduk sebelum dilaksanakan sholat Jumat. Fihi, dan waktu khutbah harus sudah masuk waktu zuhur. Waktu khutbah sudah masuk waktu zuhur. Dan ketika khutbah orang 40 yang dipersyaratkan tadi sudah hadir. Sudah hadir. Yasma'uhuma, yang mendengarkan 40 khutbah, yang mendengarkan 2 khutbah tadi al-arbaun, 40 orang tadi yang sudah disebutkan. Yang mana mereka itu yang sudah memiliki kewajiban untuk datang jamaah Jumat. Ya. Kemudian syarat yang ketiga untuk pelaksanaan sholat Jumat, wa antusalla lan yento didekake sholat jamaatan kelawan jamaah bihim kelawan 40 wong, ya. Utawa jamaatan hale jamaah bihim kelawan 40 wong. Syarat yang ketiga wa antusalla, dan sholat Jumat dilaksanakan jamaatan secara berjamaah bihim dengan 40 orang tadi. Jadi 40 orang yang fardu ain, yang wajib atau yang menjadi syarat dilaksanakan sholat Jumat itu harus hadir sejak khutbah dimulai hingga sholat selesai, ya. Jadi harus ada 40 orang. Syarat yang ketiga, ya, harus dilaksanakan secara berjamaah. Jadi tidak sah sholat Jumat dilaksanakan sendiri atau sholat Jumat dilaksanakan kurang dari 40 orang dalam pendapat para ulama Syafi'iyah, dalam mazhab Syafi'i. Kemudian syarat yang ketiga wa an la tuqarinaha, dan tidak mengiringinya atau menyertai pelaksanaan sholat Jumat tadi ukhra, sholat Jumat yang lain bibaladiha, di dalam satu kampung, di dalam satu kampung. Jadi kalau dalam satu kampung, ya, ya, maka hendaknya sholat Jumat dilaksanakan di satu tempat saja. Ya, tidak boleh ada ta'addudul Jum'ah, tidak boleh ada Jumat lebih dari satu, kecuali kalau memang tempat tidak mencukupi, ya, kecuali kalau memang tempat tidak mencukupi. Ya. Karena memang tujuannya sholat Jumat ini adalah untuk menunjukkan persatuan kaum muslimin, kaum muslimin. Ya. Baik, ini adalah syarat-syarat pelaksanaan sholat Jumat. Kemudian beliau juga menyebutkan, selanjutnya beliau menyebutkan rukun-rukun dalam khutbah Jumat. Ya, rukun-rukun dalam khutbah Jumat. Beliau mengatakan wa arkanul khutbataini, lan utawi pira-pira rukune rong khutbah iku hamdulillahi, muji Allah, wassalatu lan salawat ala nabi ing atase Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal wasiyatu
lan wasiat bittaqwa kelawan takwa fihima ing dalam rong khutbah. Beliau menyebutkan wa arkanul khutbataini, dan rukun-rukun khutbah yang pertama hamdullahi, memuji Allah Subhanahu wa taala. Memuji Allah. Yang kedua wassalatu ala nabi, bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga wal wasiyatu bittaqwa, berwasiat dengan ketakwaan. Berwasiat dengan ketakwaan. Nah, tiga hal ini, tiga rukun khutbah ini kapan harus dibaca? Fihima, di dalam dua khutbah tadi. Jadi khutbah pertama memuji Allah, bersolawat dan berwasiat dengan takwa. Setelah itu duduk. Kemudian khutbah yang kedua juga sama, memuji Allah, bersolawat dan berwasiat dengan takwa. Wa ayatun mafhumatun, dan satu ayat yang difahami, minimal maksudnya ya, fi ihdahuma, di dalam salah satu dari dua khutbah. Rukun yang keempat adalah membaca ayat yang difahami, meskipun satu ayat, dengan syarat tadi harus difahami maksud ayat tersebut. Apakah ada ayat yang tidak difahami maksudnya? Iya, kalau dibaca cuma satu ayat ya nggak paham maksudnya. Qaf misalkan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wassalatu wassalamu ala Rasulillah ya ayyuhalladzina amanu taqullah misalkan. Kemudian dia mengatakan qaf, kemudian duduk. Ya, maka ini ya tidak boleh. Jadi minimal satu ayat, atau ya minimal satu ayat tapi dengan syarat harus difahami, atau lebih dari itu juga boleh. Jadi ayatun mafhumatun fi ihdahuma, membaca satu ayat yang difahami atau beberapa ayat di dalam salah satu dari kedua khutbah. Bisa khutbah yang pertama, bisa khutbah yang kedua. Wad du'a'u, dan berdoa lil mu'minin, berdoa kebaikan untuk orang yang beriman, untuk orang-orang mukmin, fitsaniyati, dalam khutbah yang kedua. Jadi khutbah yang kedua itu harus mencantum ada doa. Ya, harus ada doa. Nah, ini adalah rukun-rukun dari rukun-rukun khutbah. Yang mana minimal khutbah harus ada hal ini. Minimal khutbah harus ada hal ini. Ya. Kemudian beliau menyebutkan pembahasan berikutnya adalah tentang syarat khutbah. Tadi rukunnya, sekarang syaratnya. Syarat bagi khatib ya, dalam dua khutbah. Wa syurutuhuma, dan syarat dari dua khutbah yang pertama at-taharatu, bersuci, anil hadatsaini, dari dua hadas, yaitu suci dari dua hadas. Jadi syarat dalam khutbah Jumat yang pertama adalah suci. Jadi kalau dalam kondisi hadas, maka dia harus turun, kemudian bersuci, kemudian kembali khutbah. Jadi nggak boleh dia melanjutkan khutbah dalam kondisi hadas. Ya. Syarat yang kedua wa anin najasati, dan suci dari najis, fil badani, di badannya, wal makani, dan tempatnya, wal mahmuli, dan apa yang dia bawa. Syarat yang kedua suci dari najis ya, pada dirinya dan tempat yang dia berada di situ, dia injak di situ, atau dia sentuh, atau yang dia bawa. Ya. Syarat yang ketiga wasatrul aurati. Syarat yang ketiga harus menutup aurat. Ya, harus menutup aurat. Maka ketika khutbah, ketika auratnya terlihat, maka segera dia tutupi. Ya, segera dia tutupi. Kemudian syarat yang kelima wal qiyamu. Syarat yang kelima adalah berdiri. Ketika khutbah berdiri. Bagaimana kalau tidak mampu? Ya,
Karena tidak mampu ya boleh duduk. Ya. Kalau tidak mampu boleh duduk. Tapi hukum asalnya kalau dia mampu harus berdiri. Tidak boleh orang khutbah duduk, ya, kecuali dia beruzur, tidak mampu berdiri. Syarat yang keenam, wal julusu, dan duduk bainahuma, di antara dua khutbah. Syarat yang keenam, dia menyela-nyela khutbah dengan duduk di antara keduanya, ya. Duduk di antara dua khutbah, ya. Syarat yang ketujuh, wal wila'u bainahuma, ya. Wal wila'u bainahuma. Syarat yang ketujuh, dan berkesinambungan bainahuma, di antara dua khutbah, ya. Jadi duduknya tidak terlalu atau tidak lama, ya. Jadi berkesinambungan, ya. Ya, tidak duduk sekitar 15 menit baru khutbah kedua, tidak, ya. Tapi ya mungkin sekitar setengah menit, ya, atau 1 menit, kemudian dia berdiri lagi untuk khutbah yang kedua. Jadi tidak seperti memutus antara kedua khutbah. Syarat yang ke-8 dalam khutbah, wa bainahuma, dan berkesinambungan bainahuma, antara dua khutbah, wa bainas sholati, dan antara sholat, ya. Jadi selesai khutbah langsung sholat, ya. Tidak memberi jeda yang panjang, ya. Jadi setelah khutbah langsung sholat. Kecuali kalau ada uzur, misalkan ketika selesai khutbah ternyata dia berhadas, misalkan kentut, misalkan, ya dia langsung ke kamar mandi untuk berwudu, kemudian ya kembali ke tempat imam, kemudian sholat, tidak mengapa, karena ada kebutuhan. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, dia boleh dijeda terlalu lama. Dan yang terakhir, syarat ke-9, ya, ke-9, ya. Syarat yang ke-9 dalam khutbah adalah wa an yakuna bil arabiyyati, dan hendaknya dengan bahasa Arab. Dan hendaknya dengan bahasa Arab. Nah, ini mungkin kita pernah berada di satu tempat, ya, khutbah full bahasa Arab itu, ya. Mungkin kalau pernah ke daerah Madura atau di kampung Madura biasanya kayak gitu. Gimana? Oh gitu, ya. Ada juga ya pokoknya terkadang gitu. Ada yang berbahasa Arab full gitu, ya. Ada yang berbahasa Arab full dari awal sampai akhir, ya. Nah, dipersyaratkan berbahasa Arab. Tapi persyaratan ini banyak dari para ulama Syafi'iyah juga, para ahli fikih Syafi'iyah mengatakan, ya, yang dipersyaratkan di sini paling tidak adalah rukunnya. Kalau memang yang mendengarkan tidak ada yang paham. Jadi kalau yang mendengarkan tidak ada yang paham, ya minimal itu rukunnya harus berbahasa Arab. Jadi rukunnya tadi memuji Allah, sholawat, kemudian berwasiat dengan takwa, kemudian membaca ayat, kemudian berdoa. Nah, ini minimal 5 ini harus dibaca dengan bahasa Arab. Tidak boleh sejak awal bahasa Indonesia, misalkan, segala puji bagi Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang, dan seterusnya, sholawat serta salam, tidak. Tapi paling enggak minimal rukun ini dibaca dengan bahasa Arab. Adapun penjelasan, ya, dan lain sebagainya, maka boleh dengan bahasa yang difahami oleh masyarakat, ya. Jadi tidak harus full, tidak harus full. Kecuali kalau memang di situ memang di pondok atau apa yang memang paham bahasa Arab, ya afdal pakai bahasa Arab full, ya, karena paham. Baik, ini adalah penjelasan dari jamaah, ya, hukum sholat berjamaah dan jamaah dalam Jumat. Juga beliau menyebutkan beberapa hukum tentang sholat Jumat. Pasal berikutnya beliau menyebutkan atau sedikit memperinci tentang sholat berjamaah. Maka beliau mengatakan faslun, pasal yang baru. Faslun utawi iki iku fasal yajibu
wajib ala kulli ing atase saben man wong kang sholla salat muqtadiyan hale makmum fi jum'atin ing dalam jum'ah au ghairiha utawa ing selaine Jumat apa an la yataqaddama yento ora maju ala imamihi ing atase imame fil mauqifi ing dalam panggon ngadeke wal ihrami lan takbiratul ihram. Beliau mengatakan wajib. Ya, sekarang penjelasan tentang atau perincian tentang sholat berjamaah. Beliau mengatakan wajib ala kulli man sholla atas setiap orang yang sholat muqtadiyan yang mana dia menjadi makmum fi jumu'atin baik dalam sholat Jumat au ghairiha atau selain sholat Jumat an la yataqaddama wajib untuk tidak maju posisinya ya. An la yataqaddama wajib untuk tidak maju ala imamihi melebihi imamnya fil mauqifi dalam tempat berdiri. Jadi makmum tidak boleh lebih depan daripada imamnya. Tidak boleh lebih depan daripada imamnya. Nah, kalau mungkin di masjid yang terasnya agak besar ya. Misalkan kalau imamnya di sini, kadang kalau dalam nggak cukup ngisi di luar. Nah, maka meskipun dia ngisi di luar, posisinya tidak boleh melewati imam. Misalkan dia agak depan sana, misalkan terasnya agak maju misalkan, kemudian dia berada agak depan, maka dia nggak boleh. Tidak sah dia mengikuti jamaahnya. Ya, tidak sah mengikuti jamaah, tapi sah sholat sendirinya sah. Tapi hukum jamaahnya nggak sah. Kenapa? Karena posisinya berada di depan imam ya. Maka tidak boleh bagi orang yang dia niat makmum tapi posisinya berada di depan imam, karena secara bahasa orang kalau mengikuti itu harus di belakang bukan di depan. Wal ihrami dan wajib untuk tidak mendahului dalam takbiratul ihram. Jadi kalau sebelum imamnya mengucapkan Allahu Akbar, makmum tidak boleh mengucapkan Allahu Akbar ya, tidak boleh mengucapkan Allahu Akbar. Imamnya Allahu Akbar baru ngikut Allahu Akbar ya. Bahkan tabtulu batal al-muqaranatu ya, ketika bersama fil ihrami dalam takbiratul ihram ya. Bahkan ketika orang tersebut ketika takbiratul ihram bareng dengan imamnya ya, maka tidak sah takbiratul ihramnya, dia harus kembali ngulangi takbiratul ihram ya, ketika takbiratul ihram. Wa tukrahu dan dimakruhkan, makruh tahrim ya, dan dimakruhkan fi ghairihi di dalam selain takbiratul ihram illa ta'min kecuali ucapan amin. Jadi seorang makmum tidak boleh mendahului imamnya baik dalam perbuatan atau dalam ucapan kecuali ucapan amin ya. Jadi misalkan imamnya belum selesai sujud, dia sudah bergerak sujud. Imamnya belum selesai rukuk, belum selesai mengarah ke arah rukuk, dia nguber. Akhirnya bersama rukuk, bersama imamnya dia rukuk. Nah, ini dimakruhkan, makruh tahrim yang dekat kepada pengharaman. Kecuali amin, kecuali ucapan amin. Kalau ucapan amin, maka tidak mengapa bersama dengan imam. Jadi imamnya mengucap amin, dia mengucap amin terus barengan, tidak mengapa. Tapi di selain itu maka dimakruhkan, makruh tahrim, tapi sholatnya tidak batal. Kemudian beliau memperinci tentang seorang makmum mendahului imam atau seorang makmum telat dari imamnya. Beliau mengatakan wa yahrumu dan haram
taqaddumuhu mendahului atau seorang makmum mendahului biruknin fi'liyin dengan satu rukun perbuatan. Dengan satu rukun perbuatan. Jadi haram misalkan imamnya masih berdiri, dia sudah rukuk kemudian i'tidal. Jadi haram hukumnya. Imamnya masih berdiri, dia rukuk kemudian i'tidal. Imamnya masih berdiri. Ya, belum rukuk. Maka haram seperti ini. Tapi sholatnya sah, tapi hukum perbuatannya haram. Wa tabtulu dan batal sholatnya biruknaini kalau dia mendahului imam dengan dua rukun. Imamnya berdiri, dia sudah rukuk duluan, bangkit dari rukuk kemudian sujud. Imamnya masih berdiri, dia dulu sudah dalam posisi sujud, ya, atau sudah mengarah ke sujud. Maka batal sholat orang tersebut, ya. Karena mendahului imam dengan dua rukun perbuatan, yaitu rukuk dan i'tidal. Jadi kalau mendahului imam dengan satu rukun perbuatannya haram tapi tidak batal. Kalau dua rukun maka batal sholatnya. Wa kadza dan demikian pula at-ta'akhuru telat anhu dari imamnya bihima dengan dua rukun li ghairi udhrin dengan tanpa alasan atau tanpa udzur. Ya. Ini tadi kalau mendahului. Bagaimana kalau telat? Kalau telat hukumnya sama seperti mendahului. Kecuali kalau dia ada udzur. Kecuali kalau dia ada udzur, misalkan bacaan Al-Fatihahnya sangat-sangat pelan, dia nggak bisa cepat misalkan. Itu termasuk udzur, ya, termasuk udzur. Ya. Nah, maka kalau tidak ada udzur, ketika dia nelat, imamnya sujud, dia masih berdiri. Kalau nggak ada udzur, maka batal sholatnya. Ya. Dia harus segera untuk niat mufaraqah, niat memisahkan diri dari jamaah, sudah sholat sendiri. Ya. Wa bi aktsara min thalathati arkanin dan lebih dari 3 rukun tawilatin yang panjang, ya, lahu bagi orang yang memiliki udzur. Nah, tadi kalau orang yang telat dengan 2 rukun tanpa udzur batal otomatis. Tapi kalau dia telat dengan 2 rukun dan ada udzurnya tidak batal. Tapi kalau sudah telat 3 rukun yang panjang, meskipun dia ada udzur maka tetap batal. Ya. Rukun yang panjang, ya. Misal, rukun yang panjang itu adalah semua gerakan sholat kecuali i'tidal dan duduk di antara 2 sujud. Jadi misalkan imamnya sudah mulai rukuk, dia masih berdiri, makmum berdiri, imam rukuk, sudah 1 rukun. I'tidal termasuk rukun pendek tidak dihitung, sujud rukun panjang 2, duduk di antara 2 sujud tidak dihitung, sujud lagi 3, kemudian imamnya tasyahud. Ketika imamnya tasyahud, makmum masih berdiri, ya. Tapi ya nggak tergambar ya. Tapi ya begitulah yang dibahas oleh para ahli fikih. Kalau misalkan makmum masih berdiri, meskipun dia karena udzur, maka tetap batal. Maka tetap batal. Kemudian syarat yang atau hal yang wajib dilakukan ketika berjamaah, ya. Yang pertama tadi tidak boleh mendahului imamnya. Yang kedua dalam berjamaah, ya, tidak boleh mendahului imamnya. Kemudian yang kedua wa an ya'lama dan hendaknya dia mengetahui bintiqalati imamihi dengan pergerakan imamnya. Syarat kedua dia harus tahu pergerakan imamnya, ya. Taunya dari mana? Ya bisa tahu secara langsung, bisa tahu dengan suara, ya. Bisa tahu dengan suara imamnya langsung atau dengan suara mubalik. Kalau zaman dulu karena tidak ada speaker, jadi kalau yang paling belakang itu ada mubalik, ada orang yang ngulangi suara imam. Ya. Ngulangi suara imam seperti di Masjidil Haram, ya. Jadi ngulangi suara imam. Ya.
Pokoknya dia tahu pergerakan imam dari suara bisa atau dari melihat jamaah, pergerakan jamaah yang lainnya. Nah kalau dia nggak tahu sama sekali, ya dia nggak tahu sama sekali, maka tidak sah dia bermakmum. Ya, tidak sah dia bermakmum. Baik, mungkin bisa adzan dulu, kita lanjutkan sedikit habis itu. Baik. Kemudian berikutnya termasuk yang dijelaskan, diperinci beliau dalam sholat berjamaah. Yang ketiga, wa an yajtami'a, dan wajib untuk berkumpul antara imam dan makmum fi masjidin, di dalam masjid, au thalathimi'ati dhira'in, atau 300 dhira'. 300 dhira'. Ya. Jadi beliau di sini menyebutkan perkara yang wajib yang ketiga, ketika seorang mau bermakmum kepada imam, ya, syaratnya adalah jarak antara dirinya dengan makmum atau antara dirinya dengan shaf yang paling akhir tidak boleh melebihi 300 dhira'. Jarak antara dirinya dengan imam atau antara dirinya dengan shaf terakhir tidak boleh melebihi 300 dhira'. 300 dhira' sekitar 100 meteran ya, sekitar 100 meteran. Satu dhira' segini, ya 3 dhira' mungkin 1 meter. Ya. Jadi tidak boleh lebih dari 100 meter. Ya. Tidak boleh lebih dari 100 meter.
Kalau misalkan jaraknya masih 100 meter antara dirinya dengan saf terakhir dalam sholat, dan dia mau bermakmum, tetap sah jamaahnya. Jadi dia masih dihitung jamaah. Apakah ada kasusnya? Ya ada. Misalkan sholat di masjid ini, kemudian ada yang rumah sebelah sana, yang dekat sungai itu yang ada jembatannya, dia sholat di rumah. Di sini pakai speaker atas, jadi kedengeran geraknya apa saja. Yang di rumah sana sholat niat makmum ke sini. Pertanyaannya, apakah sah jamaahnya yang orang di dalam rumah sana itu? Maka jawabannya sah dengan syarat. Sah dengan syarat. Sah jamaahnya. Ya. Karena sekitar sini sampai sana masih ada jarak sekitar 100 meter. Ya. Tapi nggak sampai 100 meter. Ya. Wa an yajtami'a fi masjidin aw thalathi mi'ati dhira'in. Jadi itu maksudnya. Maksudnya jarak antara dirinya dengan shaf terakhir, ya, antara dirinya dengan shaf terakhir atau antara dirinya dengan imam. Ya. Misalkan masjidnya luas besar, ya. Mungkin panjangnya sekitar 300 meter. Ada sholat sendiri di depan. Kemudian dari jarak 100 meter atau kurang dari 100 meter, sekitar 80 meter, dia sholat niat makmum kepada orang yang di depannya yang 80 meter tadi. Ya. Maka masih dihitung berjamaah. Duh, meskipun imamnya nggak tahu, iya, imam nggak ada kewajiban untuk niat ngimami. Imam nggak ada kewajiban untuk niat ngimami, tapi makmum punya kewajiban untuk niat bermakmum. Jadi meskipun imamnya nggak tahu jamaahnya, ya, tetap sah. Dan meskipun imamnya nggak niat ngimami, tetap sah, ya, tetap sah. Baik. Nah kemudian berikutnya, wa an la yahula bainahuma, dan tidak menghalangi antara dua orang, di antara makmum dan imam, hailun penghalang, yamna'ul istitraq, yang menghalangi dia untuk berjalan ke arah imamnya. Jadi kalau tadi misalkan kasusnya tadi yang rumah sebelah sana itu ada sungai, kalau misalkan itu enggak ada jembatannya, dia makmum di sana tidak sah. Kenapa? Karena dia tidak memungkinkan untuk pergi ke sini kecuali dengan lompat, ya. Kecuali dengan lompat, ya. Karena itu adalah penghalang. Tapi kalau masih ada kemungkinan untuk berjalan ke sini, maka tetap sah jamaahnya. Ya. Baik. Kemudian yang selanjutnya, wa an yatawafaqa. Ya. Tapi kalau misalkan nggak ada udzur, ya sebaiknya datang ya ke masjid. Ya. Bukan maknanya kita menjelaskan hal ini untuk bermudah-mudahan, bukan. Ya, kita menjelaskan hukumnya. Tapi masalah keafdolan, ya tentu datang ke masjid lebih afdol. Ya, kalau bisa datang ke masjid, ya ngapain salat di rumah? Kecuali kalau memang, misalkan dia wanita, pengen dapat fadilah jamaah, ya silahkan. Tapi kalau laki-laki ya datang aja ke masjid, ya. Kenapa harus di rumah? Wa an yatawafaqa, dan hendaknya dan wajib yatawafaqa, ya sama nazmu sholataihima, tata cara sholat dari keduanya. Ya, penjelasan yang ketiga, ya, yang kewajiban dalam berjamaah adalah antara makmum dan imam wajib sholatnya sama, bukan sama dalam jenisnya, tapi sama dalam kaifiyah, tata caranya. Maka kalau orang misalkan sholat sunnah, ya, misalkan orang sholat sunnah, ya, sholat sunnah ba'diyah zuhur misalkan, kemudian ada orang yang telat, tiba-tiba dia makmum kepada imam yang sholat sunnah ba'diyah zuhur tadi, sholat zuhur, apakah sah? Sah.
Iya. Sah. Karena bentuk sholatnya masih sama. Nah, bagaimana contohnya yang bentuk sholat sudah nggak sama? Contohnya adalah orang sholat jenazah, kemudian dia mau sholat zuhur misalkan. Maka nggak boleh bermakmum kepada orang sholat jenazah karena bentuknya sudah nggak sama, nggak ada ruku, nggak ada sujud. Ya, nggak ada ruku, nggak ada sujud, sudah benta bentuknya. Baik. Kemudian selanjutnya wa an la yatakhalafa, dan wajib untuk tidak berbeda atau tidak berselisih antara imam dan makmum fi sunnatin, dalam satu sunnah, tafhushul mukhalafatu, yang mana sangat buruk menyelisihi fiha, di dalam sunnah tersebut. Apa maksudnya? Maksudnya makmum dan imam tidak boleh, atau makmum tidak boleh menyelisih imamnya dalam satu sunnah yang itu sangat-sangat terlihat. Misalkan contohnya adalah, contohnya imam baca ayat yang ada ayat sajidahnya, tapi imamnya nggak sujud. Terus makmum tiba-tiba turun sujud, padahal imamnya ruku, nggak mau sujud, tapi makmumnya sujud. Maka di sini, ya, maka di sini batal sholat makmum tersebut. Karena ini berarti dia menyelisih imamnya dalam sunnah yang sangat-sangat terlihat penyelisihannya. Karena sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Ya, meskipun sunnah, karena itu terlihat sangat-sangat menyelisihi, ya, maka membatalkan sholat makmum tersebut. Jadi harus sama dengan imam. Berikutnya wa an yanwiyal iktidaa, dan wajib bagi makmum untuk niat bermakmum. Jadi saya jelaskan, adapun imam enggak wajib untuk niat imami, ya. Kecuali dalam beberapa kondisi yang nanti disebutkan. Jadi wajib bagi makmum untuk niat bermakmum ma'at taharrumi, ya. Ketika bertakbiratul ihram fil jumu'ati, ya, dalam sholat Jumat, dan juga di di sholat yang lainnya, ya. Nggak harus Jumat, tapi bahkan di sholat yang lainnya, ya. Wa qablal mutaba'ati, dan sebelum mengikuti, ya. Wa tulil intidhari fi ghairiha, ya. Wa tulil intidhari fi ghairiha, dan panjangnya menunggu di selain Jumat. Maknanya, intinya adalah bahwasanya ketika sholat Jumat yang di situ berjamaah, ya, hendaknya makmum berniat untuk bermakmum, ya. Wa yajibu 'alal imami, dan wajib atas imam, ya. Dan wajib atas imam niatul imamati, niat untuk menjadi imam fil jumu'ati, yang pertama dalam sholat Jumat, ya, yang pertama. Wal mu'adati, dan sholat al mu'adah, sholat yang diulangi, ya. Sholat yang diulangi, ya. Misalkan sholat yang diulangi, ya, misalkan contoh kasusnya adalah ketika seseorang safar di tempat yang mana di situ ada kemungkinan dia mendapatkan air, tapi dia sholat dengan tayamum. Kalau sudah nyampai tempatnya, maka dia mengulangi sholatnya. Nah, kalau ketika mengulangi sholatnya, kemudian ada yang bermakmum kepada dirinya, maka dia berniat imam. Dan sholat Jumat juga harus imamnya meniatkan mengimami, ya. Wa tusannu fi ghairihima, dan disunahkan niat untuk menjadi imam di selain dari sholat Jumat dan sholat yang diulangi lagi. Baik, ini adalah pembahasan tentang sholat jamaah dan juga sholat Jumat yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat.
Wallahu taala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.